Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Masih di channel Bung Harpa. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga berbahagia dimanapun kalian berada. Ya, masih dalam rangka tentunya kita mengupdate persiapan tim nasional Indonesia menjelang menghadapi Irak tanggal 6 Juni nanti, hari Kamis. Ini gue update aja ya situasi terakhir, info-info terakhir soal para pemain timnas, terutama yang sudah mulai berkumpul. Nathan kemarin seperti mungkin kalian juga sudah menonton, melihat, mendengar beritanya, dan Tom Haye satu pesawat mereka mendarat di tanah air kemarin. Kemudian juga Sandy Walsh juga sama, sesuai schedule sampai di tanah air sekitar jam setengah 4 sore. Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand juga duet bareng dari Surabaya ke Jakarta kemarin juga. Hampir semua pemain sudah berkumpul. Mungkin tinggal yang belum ada kabar itu Pratama Arhan. Ya, kemarin gue sempat bahas juga dia menjalani debut bersama Suwon FC, tapi baru 3-4 menit lah, nggak sampai 5 menit sudah harus diusir wasit karena melakukan pelanggaran yang atau menginjak ya, pelanggaran yang dianggap keras dan harus berujung pada kartu merah. Tapi ya nggak masalah, yang penting dia bisa segera kembali ke membela tim nasional kita persiapan menghadapi Irak nanti, dan juga tentunya Filipina tanggal 11 Juni dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dari grup F. Ya, kita hanya butuh hasil menang untuk memastikan lolos ke third round. Kalaupun kita seri, kalau Vietnam dan Filipina seri, ya itu kita juga konon bisa lolos ya, kalau nggak salah seperti itu. Ya, intinya kalau kita menang lolos lah ya menghadapi Irak. Oke. Soal Martin Paes, nah ini juga masih banyak yang nunggu gitu. Jadi setiap ada isu soal Martin Paes pasti rame. Jadi gue sedikit ngambil kutipan ya, dari Esko PSSI Arya Sinulinga. Ini gue ambil dari Bola Sport. Jadi ini kebiasaan gue dari dulu ketika masih di koran Sindo. Ya kita kalau ngambil quotation harus kasih tahu sumbernya gitu loh. Kecuali kita memang sumber A1 langsung, ya kita bilang itu dari sumber primer. Jadi Bang Arya mengatakan terkait kasus Martin Paes, doakan secepatnya ada proses yang baik sehingga Martin Paes bisa menjadi pemain timnas, ujarnya. Nah, jadi masih berjuang, masih belum pasti 100%, tapi juga bukan berarti tertutup sama sekali peluangnya. Jadi masih dalam on proses. Semoga siapapun yang terlibat, ya pasti tim hukum lah ya yang ngerti soal ini, di CAS nanti bersidang itu bisa meyakinkan dan juga memberikan dokumen-dokumen yang lengkap sehingga hakim, ya kita berharap dia diberikan kebijaksanaan ya untuk mengabulkan permohonan pindah federasi atau membela tim nasional Indonesia dari seorang Martin Paes gitu ya. Nah, kemudian besok ya, hari ini udah berkumpul ya kalau sesuai jadwal. Jadi besok kemungkinan akan dilakukan TC ya, karena biasanya satu hari itu setelah berkumpul pemain nggak langsung gas gigi 5 ya. Biasanya mereka briefing dulu, relax dulu, ngobrol-ngobrol dulu 1 hari minimal lah ya, baru kemudian sesuai jadwal besok mereka akan melakukan TC ya, kemungkinan di Stadion Madia. Tapi ya selengkapnya nanti kita akan tunggu konfirmasi dari Pak Sumarji. Yang pasti setelah itu 29 kan, 30, 31, 1 tanggal 2 nanti kita akan menghadapi Tanzania di Stadion Madia Senayan, yang tiketnya juga sudah dijual, dan kemungkinan besar nanti yang nonton juga cukup ramai ya, karena antusiasme dari fans tim nasional ini Indonesia ini dalam mungkin sekitar 6 bulan terakhir ya, sejak Piala Asia kemarin itu sangat luar biasa. Jadi ya nggak apa-apa, semoga ini bisa memberikan dukungan, memberikan juga semangat kepada Tom Haye dan kawan-kawan supaya mereka bisa tampil lebih baik lagi. Oh, satu nama tentunya seperti yang juga gue sudah ulas sebenarnya, Jai Itses ini baru akan bergabung paling cepat tanggal 3 malam. Tanggal 3 itu berarti hari apa ya? Senin malam paling cepat, atau Selasa pagi gitu ya. Oh ya, dia akan menjalani playoff ke promosi ke Serie A ya. Dan ini sedikit gue kasih informasi ya teman-teman ya. Jadi karena Venezia itu finish di peringkat 3 ya, peringkat 3
Sementara Cremonese itu finish di peringkat keempat. Nah, ini kan mereka berdua akan duel nih tanggal 30 Mei, leg pertama final ya. Mainnya di Cremona, di Cremonese, dan kemudian dilanjutkan main di Venice atau di Venezia, di kandang Venezia tanggal 2 Juninya, hari Minggu. Nah, intinya kalau dalam dua pertandingan itu hasilnya imbang, misalnya Venezia sekali kalah sekali menang, atau dua kali seri, itu yang lolos adalah Venezia. Gitu. Jadi peringkat tertinggi, peringkat yang lebih tinggi itu menentukan mereka punya keunggulan ketika mereka bertemu di partai final seperti ini. Gitu. Seperti juga gue sempat ulas, ini mungkin merupakan berkat buat kita karena kita nanti kalau memang dia dipertahankan dan kemungkinan akan dipertahankan kalau Venezia lolos, maka kita akan punya pemain yang bermain di Serie A, ada Jai Itzes, kemudian juga ada Airkan Bagot kalau memang ditampilkan sebagai pemain reguler. Kemudian nanti Nathan ada di Swansea di Liga Kasta kedua sepak bola profesional Liga Inggris di Championship Division ya. Kemudian juga ada Tom Haye. Tom Haye belum tahu ya di mana ya. Ya terakhir di Heerenveen, dan juga ada Ragnar itu kalau nggak salah udah kembali ke mother clubnya. Jadi itu dan gue rasa hampir semua pemain ya sudah kumpul ya, seperti gue bilang tadi, tinggal menunggu satu slot kiper. Kalau memang Martin Paes itu kasusnya tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, maka ya kemungkinan besar kalau prediksi gue mungkin dimasukkan Dava Fasya mungkin ya, atau kiper yang lain mungkin yang tentunya ini sesuai regulasi dalam kualifikasi Piala Dunia itu harus membawa 3 kiper. Jadi 23 pemain, 3 diantaranya itu penjaga gawang. Itu untuk pertandingan antara Irak dan juga Filipina. Nah, last but not least, nah ini ada hubungannya dengan baju yang gua kenakan saat ini. Karena kita masih main berapa hari lagi ya? Mungkin seminggu lagi ya, kurang lebih seminggu lagi. Tapi sebelum kita ke GPK, gua akan ke negeri seberang dulu, tepatnya ke Wembley untuk meliput Liga Champions. Ya, sekali lagi final Liga Champions antara Dortmund dan juga Real Madrid. Langsung, kalau biasanya gue dari jantung tim nasional Indonesia, kali ini langsung dari jantung final Liga Champions dari London. Dan seperti biasa, gue akan langsung memberikan reportase dari sana, bagaimana suasana latihan atau istilahnya pitch testing sebelum hari H-1, kemudian press con-nya dengan kedua pelatih, terutama Don Carlo. Ini pelatih yang sangat kaya taktik dan juga kaya gelar. Dan di situ gue akan mencoba juga memberikan atau melontarkan 1-2 pertanyaan yang mungkin kalian juga bisa membantu gue. Siapa tahu kalian fans Madrid atau bukan fans Madrid juga nggak masalah. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi itu akan menjadi pertanyaan yang ingin kalian tunggu jawabannya selama ini gitu ya. Dan tentunya nanti gue akan sedikit juga bernostalgia, muter-muter ke beberapa stadion di sana. Ya mungkin kalian juga ada request stadion mana yang akan didatengin. Ya pasti salah satunya yang paling ingin datengin Emirates ya. Dan juga mungkin sedikit bahas kuliner. Jadi banyak aspek-aspek lain yang gue akan bahas di liputan final Liga Champions gue kali ini, termasuk juga nanti gue akan melakukan doorstop atau di mix zone ya untuk menginterview atau mendoorstop para pemain dari Dortmund dan juga Madrid. Nah ini sama juga gue ingin kalian juga memberikan masukan. Kalau gue sih pengennya mendoorstop Marco Reus dan juga Toni Kroos, karena dua pemain ini akan pensiun nanti di Wembley ya, dan juga sama-sama dua-duanya orang Jerman. Jadi ini akan sangat menarik ya, dan mereka akan nanti juga memainkan, terutama Toni Kroos ya, kembali ke tim nasional Jerman, bermain terakhir kalinya di Euro nanti di Jerman, mereka sebagai tuan rumah. Oke, jadi itu dulu update dari gua. Agak gado-gado, agak campur gak apa-apa. Yang penting gua bisa terus setia dan juga konsisten menyapa kalian. Terima kasih udah terus menongkrongi channel ini. Terima kasih juga buat kalian yang sudah banyak engage, memberikan masukan. Dan seperti yang gue bilang, gue bukan hanya lip service, tapi ya memang gak semua bisa gue dengarkan dan gue tampung. Tapi ada beberapa benang merah yang memang bagus menurut gue ya, masukan-masukannya, pertanyaan, bahkan kritikannya ada beberapa juga, dan ternyata menarik ya. Kita bisa berinteraksi dengan baik, tidak tanpa perlu harus menggunakan kata-kata yang kasar ya, begitu kira-kira. Oke, jadi terima kasih sekali
lagi buat dukungan kalian yang terus membuat channel ini berkembang, dan mudah-mudahan apa yang gue sampaikan ini bisa juga bermanfaat ke kalian. Jadi dari kalian, oleh kalian untuk kalian, kira-kira seperti itu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Udah berkali-kali nih, udah bukan sekali lagi, udah 3 kali lagi. Dan seperti biasa jangan lupa like dan subscribe. Share juga, siapa tahu teman-teman kalian yang lain juga pengen mendengarkan update sepak bola, terutama timnas dan juga partai-partai penting seperti Euro Champions League nanti final, dan juga nyalakan loncengnya. Jadi kalau ada video-video gue yang kadang-kadang siang, kadang-kadang subuh, kalian tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Semoga hari kalian selalu menyenangkan.